Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa fillah, syukur kita di hari yang kita sejuk ya, dan belum berakhir juga musim hujan juga ya ternyata, tapi kita alhamdulillah menyempatkan untuk sampai ke majelis ilmu ya. Semoga Allah meridhoi niat kita. Amin ya rabbal. Nah, karena itulah ikhwatu fillah yang akan kita bahas, yakni permulaan ilmu adalah niat ya. Dari perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, bahwasannya berkata awalul ilm ya, permulaan ilmu adalah apa? An-niyah, adalah niat. Tumal istima', kemudian memahami. Tumal faham, kemudian mendengarkan. Ini kemudian mendengarkannya istima' dulu. Nah, kemudian memahami ya, paham. Tumal hifz. Nah, itu adalah apa? Menghafal ya. Hifzun. Ya, tumal hifz ya. Tumal amal. Kemudian mengamalkan. Dan tuman nash, kemudian menyebarkan. Nah, itu ya. Jadi awalnya itu apa? Niat dulu ya. Ketika ke majelis ilmu, menuntut ilmu, niatnya ya apa dulu ya. Inilah yang harus kita perhatikan ya. Karenanya harus dipahami. Oke. Bagaimana dari tahapan-tahapan ini ya yang dikatakan beliau, sehingga tidak langsung udah saya mah udah paham, balighu anni walau ayah ya. Paham dari segi apa dulu gitu ya. Jangan hanya saya mah bisa menghafalkannya tapi tidak memahami dengan benar. Nah, gitu ya. Yang penting balighu anni walau ayah gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak masuk dalam posisi seperti ini gitu ya. Harusnya memahami dengan benar, membacanya dengan benar juga gitu ya. Gitu. Adapun yang menyampaikan, nah menyampaikan kan di urusan terakhir, kan urusan pertama. Urusan pertama itu niat. Makanya niatnya dulu nih gimana. Nih datang langsung ingin saya ditunjuk jadi khotib atau ditunjuk jadi balik gitu ya. Nah, niatnya untuk apa dulu gitu ya gitu. Kecuali kalau sudah punya standarnya gitu ya gitu. Nah, contoh kalau misalnya ditanya ya lulusan mana, lulusan kan biasanya kan dikatakan lulusan mana gitu ya, ngaji di mana, ngisi di mana gitu. Ini belum apa-apa udah ngisi duluan gitu. Nah, itu kan ya, karenanya niat yang pertama. Karena memang banyak yang
Makanya ketika menyampaikan itu masih belepotan ya, belepotan tajwidnya lah gitu, belepotan menyampaikannya atau belepotan gimana gitu ya, ayatnya masih ketuker, di mana yang hamzah, mana yang ain, mana yang mana yang gitu ya, mana yang sin, mana yang ta gitu ya, beda itu ya gitu. Mana yang lagi kho dengan ha mana gitu ya, nah, itu suka tuker gitu ya, menyampaikan kayak gitu juga gitu, kadang menyampaikannya juga mesti terbata-bata atau gimana lah gitu ya. Nah, ini yang harus diperbaiki dulu adalah niatnya dulu gitu. Yang itu mah ya, kalau menyampaikan harus ada persiapannya dulu. Kalau nggak ada persiapan ya, tanpa ilmu yang mendasarinya ya, ya jadi kacau gitu ya. Nah gitu. Nah, ini hanya catatan saja karena emang saya melihat dari permukaan ya gitu ya. Ya tidak terkecuali juga di sini sih gitu. Nggak, tidak terkecuali di dekat saya gitu ya. Saya nggak mau cerita apa gitu ya. Ya kadang menaungkan ormas, nggak ngejamin lah gitu ormas ini bersih gitu ya, bersih ilmunya, oh saya tahu dari ilmunya mana yang sunnah, yang bid'ah mana gitu ya. Enggak akan jamin. Bersih niatnya enggak menjamin juga gitu ya, bersih niatnya. Emang kalau di masjid tujuannya apa? Ikhlas karena Allah atau ingin mendebat halul bid'ah gitu. Misalnya diajak, betul nih ya. Contoh nih mas, contoh. Misalnya diajak ya ke masjid, diajak pengajian. Nanyakan tetap perkara yang dianggap bid'ah gitu ya oleh ormas itu. Terus disampaikan pertanyaannya, jawab oleh ustadznya gitu. Itu apa coba niatnya? Mau mencari ridha Allah atau ingin mendebat atau ingin menyadarkan? Ya nggak gitu juga caranya kali itu. Ini catatan ya nih, yang ormasnya demikian ya, saya nggak lagi ormas tertentu saja gitu ya gitu. Ini mah umum saja gitu ya gitu. Oke, karena emang ini jadi catatan karena niat, bersihin niat kita dulu ya, bukan ingin sesuatunya gitu ya. Nah itu. Nah sekarang kita ulas saja dulu niat ya. Ya jangan terlalu panjang dulu tentang perkara yang itu ya. Apa itu niat? Niat adalah perkara yang hendaknya menjadi perhatian. Banyaknya para ulama di antaranya juga yang mengatakan tentang niat itu ya. Bentar. Kunna natlubul ilma fid dunya. Fajarrona lal akhirah. Nah ini mah udah di-update ya. Udah baca belum? Dahulu kami menuntut ilmu karena dunia, namun ia menuntun kami dalam tujuannya apa? Kepada akhirat. Terus yang lain mengucapkan, kami menuntut ilmu tanpa disertai niat yang benar, katanya. Kemudian niat datang setelah kami mempelajarinya. Ada juga yang mengatakan
Barang siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah, maka niscaya ilmu itu enggan apa? Sampai niatnya menuju Allah. Dan banyak ungkapan yang semisal ya, yang semakna. Yang menunjukkan ya pentingnya niat, ya urgensinya. Nah, khotafillah juga disebutkan sebuah kisah bahwa seorang laki-laki yang hendak melamar seorang wanita yang punya nasab baik dan cantik jelita. Wanita itu menolak karena laki tersebut miskin dan kurang baik nasabnya. Laki itu memikirkan dua di antara yang akan dia raih, apakah harta atau kemuliaan. Maka dia milih kemuliaan, sehingga dia menuntut ilmu sampai akhirnya dia menjadi orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Kemudian wanita itu mengirim utusan kepada lelaki tersebut dalam rangka untuk menawarkan dirinya agar dinikahi. Maka lelaki itu mengatakan, ya, aku tidak akan mendahulukan ilmu di atas apapun. Demikianlah ilmu menjadi petunjuk baginya untuk membenarkan niat dan amal soleh. Ya, soalnya apa tujuannya? Apakah hanya untuk wanita yang ingin dinikahi, yang ingin didapatkan, ya? Atau apa? Ya gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Nah, ngantuk. Yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, ya. Artinya ayat berapa itu? Ya 28 ya. Jadi disampaikan juga di Jumat, ya. Nah, hanya saja memang kriteria ulama ini ya yang harus kita garis bawahi, nantilah itu mah dibahasnya itu ya. Yang pasti kalau tahu ilmunya dia akan perbaiki niatnya, gitu simpelnya ya. Sehingga dia bersikap warok dengan meninggalkan wanita tersebut karena dulu dia menuntut ilmu karena dirinya, karena ingin wanita. Maka agar dia jujur niatnya dan terus tujuannya dalam menuntut ilmu, ya. Nah, dia tujukan ilmunya dengan niat yang benar, gitu ya. Nah, itu ikhwatifillah sementara yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Wafaminkum walafikum, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang kurang berkenan, ada yang singgung atau yang kurang lurus ya, sama-sama melengkapi saja ya, gitu ya. Semoga Allah mudahkan segala perkara kita, ya, dan mudahkan urusan kita, gitu ya. Masuk juga dalam menuntut ilmu, gitu ya, kita dimudahkan selalu, dan juga Allah memberikan kita kekuatan, ya. Udah agak sedikit sejuk ya, cuacanya ada sedikit dingin juga, rasa angin tuh ya. Mungkin segitu dulu ya, waktunya istirahat. Waalaikumsalam. Aku lukum lihaza wa astagfirullah li wa lakum rabbana atina fil hikmati lana min nasadar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.